Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini teman, saya ada di Museum Mojopahit. Kalau Museum Mojopahit itu bersebelahan dengan itu apa uh, Segaran ya. Nah, saya karena belum begitu familiar, jadi agak berpikir dulu. Uh, Mengenang Mojopahit atau mengenal Mojopahit lewat sini. Maksud saya itu ini tempatnya atau ini patung-patung. Jadi patung-patung Mojopahit yang ditemukan atau yang bercerai-berai itu dikumpulkan di sini. Mari teman-teman kita lihat-lihat saja karena saya sendiri belum tahu dan belum begitu familiar di tempat ini. Ini adalah patung-patung yang dipajang. Dan ini memang di taman ya, dikasih taman yang luas supaya kita mengenal dan tahu bagaimana kejayaan Mojopahit masa dulu atau masa lampau. Dan tempat ini adalah luas dan sangat luas sekali. Mari kita masuk ke dalam. Di pintu masuk disambut dengan Buddha. Buddha yang lagi tafakur atau samadhi. Kita tes suhu badan dulu. Suhu Anda normal. Saat sekarang saya memasuki lahan atau ruangan atau tempat di mana patung-patung atau peninggalan zaman dulu, zaman kerajaan Majapahit waktu berjayanya. Di sini memang dari tahun 1936 itu sudah mulai dikumpulkan oleh bupati yang lama itu. Jadi AA Kromojoyo waktu itu ya. Nah, karena sesuatu hal waktu itu Henry ya sama keluarga negara Henry itu yayasan mendirikan Yayasan Mojopahit pada tahun 1926. Nah, ini yang masih utuh ada stupa Sumberawan. Tapi hanya fotonya. Jadi lokasinya bahan batu andesit di desa di Toyomerto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Memang kerajaan Majapahit itu luas sekali. Jadi di Jawa Timur atau Jawa ini tersebar. Nah, ini yang bisa atau dapat dikumpulkan oleh pengelola. Dan ini adalah asli semua. Jadi bukan replika. Nah, ini koleksi dilarang menyentuh. Nah, ini batu-batu atau tempat-tempat yang dulu. Apa ini gini? Paving. Nah, paving itu dari dulu sudah ada ternyata sudah ada. Jadi kalau kita mengenal paving sekarang itu sepertinya
modern. Tidak. Ini buktinya. Papingnya tapi besar-besar. Tapi yang kalau paping sekarang itu pakai semen ya. Kalau ini bata atau batu bata yang dibentuk seperti ini. Jadi ya memang ya paving, tetap paving. Jadi bukannya itu. Kalau yang ini tackle, nah ini dari dulu sudah ada. Kalau batu bata lebih besar. Jadi yang seperti ini dicetak ya kita pinggiran paving ini. Pinggiran paving biasanya untuk kunci itu pinggiran. Nah, terus ini dibentuk. Jadi bentuknya itu baru dibakar, dibentuk dulu baru dibakar. Nah, kalau kita mengenal bis, ya ini apa namanya? Bis ya. Nah, bis itu dari dulu ternyata sudah ada. Ada. Kita mengenal baru-baru ini. Nah, ini batu-batu peninggalan zaman dulu atau zaman Majapahit dulu. Luar biasa memang. Nah, ini gerabah-gerabah. Ini sumur ya, bikin sumur. Batu bengkok itu sumur. Jopong. Masyarakat Majapahit telah mengenal sumur sebagai salah satu sumber air. Sumur-sumur itu banyak ditemukan di sisa pondasi bata, bekas pemukiman kuno. Dinding sumur ada dua macam, yaitu persegi dan lingkaran. Sumur berpenampilan lingkaran, dinding terbuat dari bahan yang bervariasi antara lain batu dan bis yang berbentuk silinder yang disebut jobong. Juga dinding yang letaknya di atas susunan bata. Jumlah jobong pada sebuah sumur biasanya ganjil. Bervariasi biasanya antara 1 sampai 11 jumlahnya. Itulah teman-teman. Jadi kita kalau mengenal Mojopahit itu luar biasa. Luar biasa sekali. Nah, ini genuk. Kalau gentong, maaf. Gentong itu tempat air, kalau genuk itu tempat beras. Nah, ini patung-patungnya. Kalau ini Linggo, Yoni. Ini patung juga. Nah, ini. Jalatwara digunakan di candi-candi atau pemandian kuno untuk menyalurkan air. Di candi-candi umumnya digunakan pancuran yang menyerupai ikan yang bersebelah. Sementara di pemandian digunakan pancuran berbentuk guci yang dibawa kinari, yaitu makhluk setengah dewa yang digambarkan dengan kepala manusia dan badan burung atau kuda. Atau guci yang digigit makoro atau padma. Bentuk-bentuk pancuran tersebut mempunyai arti sebagai lambang kesucian dan kesuburan. Bentuknya bermacam-macam antara lain buah dada wanita, makara, pusar wanita, naga guci yang merupakan simbol kesuburan. Nah, ini. Nah, ini pancuran ternyata. Nah, ini ada air yang mengalir. Atau di sini ini buah dada ini juga ada air mengalir. Nah, di sini juga biasanya ada air mengalir. Nah, ini tempat air. Ini dari batu sungguhan. Jadi bukan dicetak, jadi batu sungguhan. Nah, ini teman-teman. Ini peninggalan Majapahit. Betul-betul peninggalan Majapahit, bukan replika. Nah, genuk watu. Lumpang, bukan genuk. Lumpang, ini lumpang batu. Lumpang dari batu. Kalau yang ini kemungkinan loh, cetakan untuk tahu itu, bikin tahu itu. Tahu itu asalnya dari Cina. Jadi bahasa asli dari sana sampai hari ini itu tetap tahu. Nah, ini Lingga dan Yoni seperti ini digambarkan. Nah, ini. Ini adalah patung Garuda. Garuda disebut sebagai Arca Minak Jinggo oleh penduduk setempat. Dalam catatan Belanda, arca ini disebut Mahakala dan Bhairawa yang memiliki ciri-ciri berwajah raksasa, mata melotot,
Pawita berupa ular dan tangan kanan memegang belati. Dengan melihat ciri lain tidak disebutkan dalam catatan Belanda. Diduga arca Minak Jinggo merupakan arca Garuda. Ciri-ciri lain adalah badannya bersayap, kaki bertaji, dan bagian mulutnya patah. Diduga merupakan paruh. Nah, di sini dulu patung ini ada paruh, ya, matanya melotot, ya, orang hebat. Nah, ini bawa belati. Sangkur, tapi belati memang di catatan Belanda belati, ya. Bukan sangkur, belati. Gelati, orang Jawa mengatakan gelati. Nah, ini di sini ada maket. Kalau teman-teman mungkin mau lihat yang sesungguhnya bagaimana, ya ini di maketnya. Tapi kita lebih asik itu di patung-patungnya atau peninggalan Majapahit dulu. Kalau yang sebelah sini ada lagi. Ini kinari. Kinari adalah makhluk kayangan jongleng, saloko itu loh teman-teman. Berjenis kelamin wanita bersifat setengah dewa, digambarkan berbentuk setengah manusia, berkepala binatang. Tetapi umumnya berbadan burung dan berkepala manusia. Kinari banyak digunakan sebagai hiasan candi karena candi merupakan gambaran kehidupan kayangan. Kayangan adalah orang atau tempat. Kalau orang yang mencapai kayangan itu orang yang sudah hebat atau sudah menyatu dengan Tuhannya. Jadi sering-sering kita mendengar kayangan jongleng saloko gitu. Yang saya sering bercerita juga ning nong ning gung, yaitu yang menang, yang mening, yang agung. Jadi orang Majapahit dulu atau ya orang Majapahit ya. Majapahit dulu itu sudah mencapai ke sana. Jadi kalau kita mendengar bunyi-bunyian yang ya seperti itu ning nong ning gung itu kita seperti guyonan, padahal tidak. Itu orang yang sudah luar biasa, saya katakan sudah luar biasa karena tiap orang atau kita sekarang kalau bercerita itu seperti guyonan karena kita tidak tahu dan belum mencapai ke arah ke sana atau ke arah sana. Nah, gambaran seperti ini sebenarnya itu lingga yoni. Saya tidak menyebutkan atau tidak menguraikan lingga yoni atau apa lingga yoni itu. Tapi kalau teman-teman membaca sejarah itu akan tahu lingga dan yoni itu. Karena ya bukan pamali sebenarnya, cuman kurang elok lah. Nah, ini patung-patung peninggalan zaman dulu. Ada yang luar biasa ini. Ini kala. Kala adalah salah satu binatang dalam mitologi Hindu yang digambarkan sangat menakutkan. Mata melotot, mata menyeringai memperlihatkan taringnya. Kala biasanya dipakai sebagai hiasan ambang pintu atau relung candi. Biasanya hiasan kala dilengkapi dengan makara, yaitu binatang laut berbelai yang diletakkan di kanan atau kiri pintu atau pipi tangga candi. Nah ini teman-teman, kala. Ada yang kolomunyeng, kalau senjata itu atau keris itu namanya kolomunyeng. Teman-teman, kalau kita pernah ke Candi Tegowangi. Candi Tegowangi itu nama bahannya batu andesit. Keterangan nama Tegowangi disebut dalam kitab Negoro Kartogomo dan Pararaton sebagai tempat dimakamkannya Raja Majapahit Bre. Mentahun yang meninggal tahun
1388. Candi Tigawangi sekarang tinggal bagian kaki dan bagian tubuhnya. Relief pada kaki berupa raksasa jongkok dengan tangan diangkat ke atas seakan-akan mendukung beban di atasnya. Relief tubuh candi menggambarkan cerita Sudomolo. Inilah teman-teman, orang-orang dulu, orang-orang Majapahit dulu. Jadi raja itu meninggal itu di sana, jauh di wilayah Jombang kalau sekarang itu. Kalau Candi Surawono sendiri ada, yaitu di bahan batu andesit dan batu fondasi. Keterangan Candi Surawono atau Candi Bloran berdenah bujur sangkar terdiri dari bagian batur, kaki, tubuh, dan atap candi. Bagian atap, kaki, dan atas dan atap candi sudah rusak. Diduga Candi Surawono ini adalah Candi Surobrahono yang disebut dalam kitab Negoro Kartogomo. Menurut kitab ini, Candi Surobrahono dibangun oleh Bre Wengker Wijaya Rajasa yang pada tahun 1361 Masehi dikunjungi oleh Hayam Wuruk dalam perjalanannya mengelilingi Jawa Timur. Jadi Hayam Wuruk itu luar biasa juga, dan kita tidak ada apa-apanya. Kalau ini Candi Rimbi, ada lagi bangunan Candi Rimbi atau cungkup pulau terbuat dari batu andesit, hanya fondasinya yang terbuat dari batu bata. Candi Rimbi berdiri di atas batur yang tinggi. Pada kakinya terdapat 12 panel relief yang belum diketahui jalan ceritanya. Berdasar arca dan gaya seninya dapat ditentukan bahwa Candi Rimbi bercorak Hindu dan berasal dari masa awal Majapahit, yaitu abad ke-14 Masehi. Ini juga di wilayah Jombang. Kalau yang Surawono itu wilayah Kediri atau Pare Kediri. Jadi namanya juga kerajaan Majapahit itu luas dan luar biasa. Jadi kita tidak perlu heran lah. Kalau Camundi adalah arca wanita yang telah rusak dan dikelilingi 4 arca kecil ini ditemukan di desa Adimulyo, Karanglo, Malang. Arca ini berukuran panjang 150 cm, lebar 79 cm, dan tinggi 124 cm. Pada bagian belakang arca ini terdapat inskripsi berangkat tahun 1214 Saka, menyebutkan bahwa arca ini bernama Camudi, yaitu aspek yang paling dahsyat dari Dewi Durga. Pentas pisan Camudi diresmikan setelah raja menaklukkan seluruh pulau. Arca ini diduga sebagai perwujudan Raja Kartanegara atas keberhasilannya dalam ekspedisi Pamalayu. Ini ada juga Candi Badut. Ganesha berinskripsi. Ganesha adalah anak Dewa Siwa dengan Dewi Parwati dalam mitologi Aparajita Praca. Ganesha disebut mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: berkepala gajah, 2 tangan di belakang masing-masing membawa peracu aksamala, 2 tangan di depan masing-masing memegang mangkuk dan patahan daging. Belalainya menghisap dalam mangkuk yang melambangkan isi ia sebagai dewa ilmu pengetahuan. Luar biasa. Jadi semuanya digambarkan. Ya memang banyak bercerita atau pencerita. Orang-orang dulu adalah bercerita atau pencerita, menceritakan kepada generasi mendatang atau generasi kita atau generasi
yang akan datang lagi. Karena menurut mitos atau mitologi, Majapahit akan timbul kembali, atau lebih luasnya adalah Nusantara bangkit. Orang-orang kita atau generasi kita memimpikan atau mengimpikan Nusantara bangkit. Jadi tidaklah konyol andai kita, generasi kita itu memimpikan Nusantara bangkit itu tidak berlebihan. Karena Nusantara yang dulu itu hebat sekali. Jadi patung-patung atau gambar-gambar atau visualisasi yang sekarang kita tahu, seperti Ganesha. Ganesha adalah anak Dewa Siwa dengan Dewi Parwati. Ganesha mempunyai beberapa nama lain. Godopati, Tigraraja, Sindianata. Nama yang terkenal adalah nama Ganesha, Eka Danta. Karena Pati mempunyai arti rakyat primitif. Tigraraja mempunyai arti menyingkir rintangan. Sidanata menunjukkan ia hanya melalui gading sebelah. Dalam mitologi Aparajita, Praja Ganesha disebut mempunyai ciri sebagai berikut. Berkepala gajah, dua tangan di belakang masing-masing membawa paraju asmarada, tangan depan masing-masing memegang mangkok dan patahan daging. Belalainya menghisap di dalam mangkok yang melambangkan ia sebagai dewa ilmu pengetahuan yang tidak ada habis-habisnya mencari ilmu. Ya, ini seperti ini patung Ganesha yang sekarang itu di Kediri ya. Biasanya simbol ini dipakai di Kediri. Ini adalah dari Majapahit juga. Jadi ya ini juga Ganesha, ini juga patung Ganesha. Banyak patung Ganeshanya. Nah, ini juga patung Ganesha, ini dan ini. Kelihatan asli. Kalau saya mengatakan kelihatannya asli karena dari batunya. Kalau batu sekarang itu ya beda dengan batu yang dulu. Nah, seperti ini juga kan ini kelihatannya lama betul. Kalau yang ini masih ada kemungkinannya ya baru. Kalau yang ini sudah lama sekali. Nah, lama banyak sekali. Nah, ini. Jadi kita mengenang dan mengenal Majapahit itu ya memang luar biasa. Ini padahal peninggalan saja. Jadi bukan wow zaman dulunya ya. Nah, ini yang luar biasa lagi. Ini Arca Wisnu naik Garuda. Garuda atau burung simbol Garuda. Garuda yang sekarang dipakai simbol negara kita itu ini Wisnu naik burung Garuda. Arca Wisnu naik Garuda menggambarkan cerita Garudeya yang menceritakan asal mula Garuda menjadi kendaraan Dewa Wisnu. Diperkirakan arca ini berasal dari relung utama percandian Belahan dan diduga sebagai arca perwujudan Raja Airlangga. Raja Airlangga setelah membagi kerajaan menjadi Jenggolo dan Panjalu mengundurkan diri dan menjadi petapa dengan nama Resi Gentayu. Semasa pemerintahannya Airlangga telah berusaha meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Setelah porak-poranda akibat serangan Raja Wurawuri di saat pemerintahan Raja Dharma Wangsa Teguh, itulah sebabnya saat Airlangga wafat beliau diwujudkan sebagai Wisnu yang penyelamat dan pemelihara dunia yang sedang mengendarai burung Garuda. Ya ini ya memang orang dulu itu bisa berbicara dengan burung-burung, dengan hewan-hewan lain, dan sebenarnya itu adalah pewujudan atau perwujudan. Jadi perwujudan seperti itu sebenarnya kalau kita itu mustahil. Sebenarnya tidak ada yang mustahil atau barang mustahil. Tapi namanya kita tidak tahu dan kita belum sampai. Karena para pertapa dulu itu telah mematikan dirinya. Seperti sekarang
karena di sini banyak apa namanya simbol atau linggo yoni. Sekarang saya bercerita tentang linggo yoni. Linggo yoni itu, maaf, saya cerita apa adanya. Itu kelamin perempuan. Dan yang ini adalah kelamin laki-laki. Jadi maksudnya begini. Kelamin perempuan dan kelamin laki-laki itu tanda kesuburan. Jadi jangan disalahartikan yang macam-macam. Memang seperti Monas. Monas itu juga linggo yoni seperti simbolnya. Jadi kelamin perempuan dan kelamin laki-laki yang lagi menancap seperti ini. Jadi kalau kita paham, oh maksudnya itu begitu. Jadi linggo yoni secara teknis yoni merupakan landasan penyalur air yang digunakan untuk membasuh lingga atau arca. Menurut mitologi, linggo yoni sangat dipuja oleh para pengikutnya. Yoni merupakan simbol perempuan atau kesuburan yang selalu dikaitkan dengan linggo. Menurut kepercayaan, dulu terdapat dualisme, yaitu laki-laki dan perempuan. Linggo melambangkan laki-laki atau pencipta. Di alam agama Hindu dipercaya sebagai manifestasi Dewa Siwa. Secara umum, lingga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Brahma Haga bagian bawah berbentuk segi 4, Wisnu Baga bagian tengah berbentuk segi 8, dan Siva Baga bagian atas berbentuk lingkaran. Yaitu tadi seperti yang saya ceritakan, linggo yoni adalah kesuburan. Zaman-zaman dulu itu ya bangun seperti ini untuk pemujaan, dan kita sering apa namanya ya murtad musyrik dan lain-lain lah seperti itu. Tapi sesungguhnya mereka itu mencari Tuhan. Dan apakah mereka ketemu dengan Tuhan? Ketemu. Saya bisa menyimpulkan ketemu. Batuk. Ketemu karena dalam relief-relief atau cerita-cerita yang digambarkan. Karena dulu sebenarnya sudah ada kertas yang namanya deluwang itu, tapi mereka lebih suka menggambarkan relief-relief di dinding-dinding candi atau apa ya? Ya di dinding-dinding candi agar di kemudian hari atau kita mengenal dan mengetahui. Karena kalau kita tidak tahu ada peninggalan seperti ini, ya wow alam. Seperti apa, kesombongan kita. Karena kita itu yaitu tadi mengatakan kita bertauhid yang orang dulu Hindu Buddha itu, wah itu sudah masuk ilmu kudrot dan irodatnya yang saya ketahui. Jadi kalau kita paham wamakaru wamakarumwoh itu di sini. Jadi sini ini kehendak Tuhan, bukan kehendak mereka. Dan kejayaan Mojopahit atau kejayaan Singosari atau kejayaan raja-raja yang dulu itu adalah sudah masuk dalam catatan seperti itu. Seperti gajah-gajah di Nusantara dulu itu ada gajah-gajah. Saya mengatakan ada gajah itu karena di simbol ini ada gajah, dan kuda-kuda. Jadi tunggangan mereka itu gajah. Kalau saat sekarang bisa Mercy atau BMW atau apa itu. Tapi orang dulu prestisius dengan gajah-gajah atau kuda-kuda. Kita turun ke bawah, teman-teman.
Sini memang lebih banyak ya teman-teman simbol dari Lingga dan Yoni. Masa dulu atau masa kejayaan Majapahit dulu, kalau melihat dari ini atau melihat dari simbol-simbol Lingga dan Yoni, itu adalah memang kerajaan yang subur makmur, Loh Jinawi, Karto Raharjo. Dan di sini memang saya melihat tadi, atau disinilah dikeliling tempat ini, itu adalah simbol-simbol Linggo dan Yoni. Demikian dari saya, Enjoy Channel Jalan-Jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.